Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 12. Bertemu kembali dengan Bapak. Bapak akan mempresentasikan kembali tentang materi ukuran letak data ya. Lanjutkan materi yang sebelumnya kita mempelajari tentang ukuran pemusatan. Setelah itu kita masuk ke ukuran letak. Ukuran letak data ini dibagi menjadi 3, yaitu kuartil, lambangnya biasa dengan simbol Q atau K, kadang-kadang K ya, kadang-kadang Q. Bisa dengan simbol ini, huruf besar ya. Kemudian desil disimbolkan dengan huruf D, persentil dengan huruf P. Kemudian 3 bagian ini terbagi menjadi 2 data ya, data tunggal dan data kelompok. Untuk masing-masing rumus data tunggal dan data kelompok ya, untuk yang tunggal dan kelompok tentunya berbeda rumusnya. Nah, ini untuk yang data tunggal dulu kita pelajari. Untuk kuartil bentuk umumnya sebenarnya sama ya. Ya, jadi kita untuk menentukan besarnya suatu kuartil, desil atau persentil, kita harus menentukan dulu letak data tersebut atau datum keberapa. Ya. Nah, di sini sebenarnya juga antara kuartil, desil, dan persentil bentuk rumusnya tidak berbeda jauh, hanya pembaginya yang berbeda. Ya, kalau untuk kuartil datum ke pembaginya jadi 4. Kemudian kalau desil pembaginya menjadi 10. Kalau persentil pembaginya menjadi 100 ya, karena maka membagi menjadi kalau kuartil 4 wilayah, desil 10 wilayah, dan persentil menjadi 100 wilayah. Jadi di kuartil ada 3, kuartil 1, 2, 3. Di desil ada 9 desil, 1 desil, 2 desil, 3, dan terakhir desil 9. Sedangkan di persentil ada 99 persentil. Ya, jadi persentil 1, 2, 3 sampai dengan terakhir yang paling besar adalah persentil 99. Di dalam rumus ada huruf M ya. Di sini M itu adalah banyaknya data yang digunakan dalam data yang diperoleh dalam soal. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Ada data yang diperoleh ya, ada 8, 10, 15, 12, 12, 8, 13, terus sampai terakhir 15. Nah, ini ke semua data yang diperoleh ini disuruh menentukan kuartil 3, desil 4, dan persentil 80. Ya, data tersebut yang ditemukan kan acak ya, belum diurut dari yang terkecil sampai terbesar. Kita urutkan dulu seperti ini, dari yang terkecil, sedang, sampai terakhirnya yang terbesar adalah 17 ya. Data pertama itu kita simpulkan dengan X1, data kedua X2, data ketiga X3, terus sampai terakhir ada data terakhir adalah X15. Berarti ada 15 data atau N-nya ada 15. Kemudian kita gunakan rumus yang tadi ya. Datum letak kuartil ketiga adalah datum ke I kali N plus 1/4 ya. I-nya adalah karena untuk dicari adalah kuartil 3, berarti I-nya 3, kita ganti 3, N-nya kita ganti 15, ditambah 1 rumus dibagi 4. Yang dalam kurung dulu kita tambahkan 15 tambah 1, 16, kemudian kita kalikan 3, jadi 48. 48 dibagi 4 adalah 12. Nah, angkanya di sini bulat ya, bilangan bulat. Maka kita tinggal lihat X yang ke-12, X12 adalah ini, di atasnya angkanya adalah 15, maka hasilnya adalah 15. Jadi besar Q ke kuartil 3 adalah 15. Ini kalau hasilnya bulat. Nah, kalau yang ke desil nih hasilnya nanti desimal atau pecahan. Bentuknya tidak bulat, maka nanti ada rumus lanjutan. Untuk desil 4 letak, kita cari letaknya dulu. Letak datumnya adalah datum ke I kali N plus 1/10 ya, kalau desil per 10. I nya yang ditanya 4, banyaknya datum 15, 15 tambah 1, 16. 16 kita kalikan dulu dengan 4 jadi 64. 64 dibagi 10 dan 6,4. Berarti datanya berada di data ke-6 sama ke-7 ya, karena 6,4. Ada lebih sedikit ya. Nah, karena ada kelebihan
lebih 0,4 ini ya. 6 lebihnya 0,4, 0,4 ya. Maka data ke-6 ditambah 0,4 dari kelebihannya dikalikan selisih antara data ke-7 dengan data ke-6. Data ke-7 nya siapa? 12, data ke-6 nya 11. Ya, kita kurangi selisihnya 1 kali 0,4, 0,4 baru kita tambahkan 11. Hasilnya adalah 11,4. Jadi besarnya D4 adalah 11,4 ya. Kalau cara sebelumnya adalah ditambahkan saja. Ini 11 tambah 12 ya. Hasilnya 33. 33 dibagi 23 dibagi 2 ya. 23 dibagi 2 adalah 11,5. Agak-agak beda sedikit ya. Ini yang akurat adalah seperti ini. Kemudian persentil 80 kita sama ya, cari letak dulu. Jadi semua quartile decimal persentil kita cari pertama letaknya dulu, datum ke berapa? Datum ke I plus N tambah 1. Nah, kalau dia per 100, karena persentil itu per 100. Ya, I-nya karena idealnya adalah persentil 80, kita ganti 80. N-nya kita ganti 15, dari banyaknya data tambah 1 dulu jadi 16 kali 80, jadi 1280. Dibagi 100 dapat 12,8. Berarti data ke-12 dan data ke-13 ya, karena ada kelebihan 0,8 ya. Data ke-12 nya 15 kita taruh sini, data ke-13 nya 15 kurang 12 0 ya. Ya, ini kita kurangi, kalikan 0,8 kelebihannya seperti ini ya. 15 kurang 15, ini data ke-13, data ke-12 kurangi, kalikan 0,8. 0 kali 0,8 kan tetap 0, berarti 15 tambah 0 adalah 15. Jadi persentil 80 adalah 15. Ya, ini seperti ini cara menyelesaikan kuartil, desil, dan persentil di data tunggal. Kemudian untuk data yang berkelompok, sama ya. Rumusnya juga antara kuartil, desil, dan persentil sama-sama saja bentuknya ya. Kalau kita lihat ini kuartil, desil, persentil sama. Nah, bedanya di sini pembaginya 4 kalau kuartil, di sini pembaginya 10. Untuk desil ini pembaginya 100. Ya, ini adalah mencari letak. Jadi 1/4 N adalah mencari letak kuartil, I per 10 N kali N adalah mencari letak desil, I per 100 kali N adalah mencari letak persentil. Itu adalah di sini diterangkan ya, untuk mencari kelas. Ya, ini mencari kelas. Sama desil juga seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat ini ada tabel, ada data. Bentuknya kalau tabel berarti data kelompok ya. Disuruh mencari kuartil 1, desil 5, dan persentil 20. Ya, ini kita masuk. Kita lihat letaknya dulu. Letak kuartilnya adalah I per 4 kali N. Ini ya. Ini data kita lihat. Pertama yang kita tentukan adalah ini dulu nih. 1/4. Kenapa 1/4? Karena kuartil 1 ya. 1/4 kali 20. Kenapa 20? Karena jumlah data ini ada 20. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2 hasilnya 20. Kita kalikan dulu dapat hasilnya adalah 5. Nilai data yang kelima ada di kelas berapa? Ya, kita lihat ini namanya kelas 1, 2 bar 2, kelas 2 ada 3, berarti kalau dijumlahkan sudah 5. Ya, berarti di kelas 2. Nah, dia berada di kelas 2. Intervalnya berarti 50 sampai 54 ya. Kita tandai di sini ya. Berarti L1 rumus di ini L1 adalah 49,5. Dari mana? Ini 50-nya kita kurangi 0,5 ya, dapat 49,5. Terus frekuensi kumulatif FKI-nya yang nanti kita taruh di sini itu 2. Siapa? Tadi kita tandai di sini frekuensinya dia ya, intervalnya. Nah, yang sebelumnya dia ada siapa? Ada siapa aja? Oh, cuma ada 2. Kalau ada banyak ya kita tambahkan semuanya karena kumulatif ya. Ada K ini artinya kumulatif. Tapi karena dia sendiri ya berarti hanya 2. Kemudian frekuensi kuartil 1. Frekuensinya di sini ya 3. Kita taruh 3. Kemudian P-nya panjang interval kita boleh hitung 45, 46, 47, 48, 49 ada 5 ya. Ini taruh di sini. Nanti kita masukkan rumus seperti ini ya. Yang kita selesaikan yang dalam rumus dulu. 1/4 N kita tadi sudah hitung ini ya. Adalah 5, taruh sini 5. FKI dari sini 2. 5 kurang 2, 3. 3 dibagi 3, 1. 1 kali 5, 5. 5 tambah 49,5, 54,5. Ini adalah kuartil 1.
Untuk menyelesaikan desil 5 yang ditanya atau D5, sama rumusnya yang kita gunakan tadi ya. Hanya bedanya di sini per 10. Berarti I-nya adalah 5 ya, karena ke 5. 5 per 10 kali 20 adalah 10. Nah, 10 itu ada di kelas berapa? Kalau kita lihat tadi ya, di kelas sebelumnya di tabel 10. Karena kita sudah dapat tadi 10 hitungannya, berarti ini 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 9 belum sampai, 9 tambah 6 sudah 15, berarti 10 ada di daerah sini ya. Ya, ini intervalnya 60 sampai 64. Karena di kelas 60 sampai 64 di kelas 4 ya, kita masukkan n-nya 20 sama tetap. L5-nya kita kurangi 60 ini. 60 kurangi 0,5 dapat 59,5. Kemudian frekuensi D5 yang di sini ya, di bawah nanti adalah 6. Ya, 6. Kenapa 6? Karena di kelas tersebut ya, di kelas 60 sampai 64 frekuensinya 6. Kemudian frekuensi kumulatif nih. Nah, frekuensi kumulatifnya 2 tambah 3 tambah 3 tambah sama dengan 8. Kok bisa? Ya, karena kumulatif itu adalah penjumlahan ya. Ini frekuensinya dia. Frekuensi kumulatif adalah yang sebelumnya. Sebelumnya ada 2 tambah 3 tambah 3 jadi 8 ya. Ini dijumlahkan semua. Kemudian panjang interval 5 sama ya. Kalau panjang interval mau di kuartil, desil dan persentil di mana saja selalu sama 5. Karena dihitung panjangnya dari bawah 70 sampai 74 sama 5, 65 sampai 69 sama ya, selalu 5. Jadi tidak berubah P-nya. Kita masukkan ke rumus yang kita bagi tadi sudah dapat 10, 10 dibagi dikurang 8, 2, 2 dibagi 6, 2 per 6 ya, kali 5 dapat 1,7, 1,7 tambahkan 59,5 dapatnya 61,2. Itulah desil 5. Yang terakhir persentil. Persentil 20. Rumusnya sama ya, hanya pembedanya per 100 di sini. Yang kita cari letaknya dulu sama seperti kuartil, desil dan persentil juga cari letaknya dulu di kelas berapa dia. Dengan cara yang di sini rumusnya ya. Jadi 20 per 100, I-nya 20, kalikan 20 banyaknya data. Dapatnya 4 ya hasilnya, karena 20 kali 20, 400, 400 bagi 100, 4. 4 itu ada di kelas 2 ya. Kalau kelas 2, kalau kita lihat tabel, 4 itu di kelas 1 baru 2, di kelas 2 udah 5, berarti 4 itu ada di sini. Ya. 2 tambah 3, 5 kan, berarti 4 ada di kelas 2. Ada 5 orang nih. Ya, kita butuh 4 orang saja, berarti di kelas 2 adanya. Mencukupinya di kelas 2, dia berkisar kelas 2 itu antara 50 sampai 54 intervalnya tadi sesuai tabel. Kalau 50 berarti dikurangi setengah, jadi 49,5 itu adalah L20-nya. N-nya tetap 20 jumlahnya ya. Frekuensi persentil 20, kalau kita lihat di kelas 2, frekuensinya adalah 3 ya, ini ya. 3. Kita pakai 3. Dan frekuensi kumulatifnya sebelumnya hanya ada 2 ya, 2. Kemudian panjangnya tetap 5 P-nya ya. Kita masukkan rumus, dapat 4 tadi sudah kurangnya 2, dapat 2, 2 dibagi 3 kalikan 5, 3,3. 3,3 tambahkan 49,5 dapat 52,8. Inilah persentil 20. Oke, sampai di sini pertemuan kita, materi kita untuk menambah pengetahuan kalian di bidang ukuran letak data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.